ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung Ramadan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sedang Allah Subhanahu wa taala tambah ujiannya dengan rasa sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan segera Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selaku kita umatnya kita berharap mendapatkan syafaat darinya. Maka kita perbanyak salawat, perbanyak doa, dan juga kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan fi ma'nahu dalam sabda beliau, minan nasi unasun mafatih lil khair wa maghaliq lil syarr wa minan nasi unasun maghaliq lil khair wa mafatih lil syarr فطوبى لمن جعله الله مفاتيح للخير ومغالق للشر وويل لمن جعله مغالق للخير ومفاتيح للشر. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia, di antara manusia itu akan terbagi menjadi dua golongan, akan terjadi menjadi dua kelompok, dan mau tidak mau kita ada di salah satu di antara keduanya. Yang pertama, golongan yang pertama adalah mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr. Kata-kata mafatih dari kata-kata miftah, jadi kunci. Namun kuncinya itu kunci untuk membuka, gitu ya. Kalau kita sebut sebagai anak kuncinya, gitu ya. Mafatih itu adalah jamak dari miftah. Miftah itulah kunci untuk membuka. Kunci-kunci untuk membuka apa? Lil khair, untuk membuka kebaikan dan kebenaran. Sekaligus yang tidak dapat dipungkiri ketika dia membuka pintu-pintu kebaikan, sekaligus dia akan maghaliq lisyarr. Jadi maghaliq dari kata-kata mighlaq. Mighlaq itu artinya kunci juga, cuma kunci untuk menutup, kayak misalkan gembok gitu ya. Jadi penutup pintu-pintu keburukan. Jadi ini sudah suatu kewajaran ketika orang tersebut membuka kebaikan, dia akan menutup keburukan, gitu ya. Kalau misalkan dia membuka kebaikan sekaligus membuka keburukan, maka dipertanyakan tentang keimanannya, atau mungkin tentang keikhlasannya, atau mungkin sifat munafiknya. Jadi orang yang betul-betul membuka pintu kebaikan secara tidak langsung otomatis dia akan menutup pintu-pintu keburukan. Maka dipertanyakan ya, ketika orang itu berbuat baik tapi juga dia menutupi atau membunuh kebaikan tersebut, gitu loh. Dan di antara orang-orang dari kelompok yang kedua adalah maghaliq lil khair wa mafatih lisyarr. Kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi pembuka pintu-pintu kebaikan, kalau yang kedua ini maghaliq lil khair, penutup pintu-pintu kebaikan. Sekaligus mafatih lisyarr, mereka menjadi mafatih lisyarr. Mereka menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Orang yang tidak suka dengan kebaikan, maka mereka akan suka dengan keburukan. Maka otomatis ketika mereka berusaha untuk menutup kebaikan, mereka akan membuka tentang keburukan-keburukan. Dua golongan ini akan ada di antara kita, termasuk kita di antaranya adalah salah satu dari kedua golongan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fatuba liman ja'alahu Allahu mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr." Fatuba, kata tuba sebenarnya merupakan suatu ungkapan untuk menunjukkan kebahagiaan, keberuntungan, gitu ya. Walaupun beberapa ulama mengatakan tuba itu adalah salah satu ismun min syajaril jannah, salah satu nama dari pohon-pohon di surga. Kan ada di surga itu pohon-pohon, salah satu jenisnya, salah satu namanya adalah tuba. Sama seperti di neraka ada yang namanya zakum, gitu ya. Pohon zakum. Buahnya ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya itu seperti kepala setan, gitu ya. Bahkan disebutkan banyak durinya yang bisa menusuk anggota tubuh ketika memang kita mendekati pohon zakum tersebut. Nah, tuba, beruntunglah
surgalah, kebahagiaanlah liman ja'alallahu mafatihul khair wa maghaliq lisyarr, bagi siapapun yang Allah jadikan dia sebagai mafatihul khair wa maghaliq lisyarr, pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Wa wailun, dan sebaliknya adalah kecelakaan, kesengsaraan, kerugian bagi orang-orang yang jadi penutup pintu-pintu kebaikan sekaligus pembuka pintu-pintu keburukan. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, seandainya kita diam saja, kita masuk golongan yang mana? Tergantung. Jika diam tersebut memberikan keuntungan kepada orang-orang yang berniat berbuat buruk, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat buruk tersebut. Tapi ketika diamnya kita dengan kita mendukung orang-orang yang berbuat baik, maka kita dapat kebaikan tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya, kalau tidak salah ya, dalam perang Badar kalau nggak salah, perang Uhud ya, perang Badar kalau nggak salah, itu ada beberapa orang sahabat, ada beberapa orang itu yang sebenarnya masuk Islam, tapi mereka tidak mau mengumumkan keislaman mereka. Di kalangan orang Quraisy mereka masuk Islam, tapi tidak mau mengumumkan keislaman mereka. Karena orang-orang Quraisy menganggap mereka masih kufur, maka mereka pun diajak untuk berperang dan mereka berada di barisan orang-orang Quraisy tersebut. Gitu ya. Kemudian perang berkecamuk. Nah, kalau tidak salah ada sekitar 8 orang kalau nggak salah nih ya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12 orang. 8 sampai 12 orang ini ketika perang berkecamuk mereka diam. Diamnya kenapa? Mereka mau nyerang, nggak mau. Kenapa? Karena di hadapan mereka adalah kaum muslimin, saudara mereka sendiri. Mereka mau balik ke belakang nyerang kaum kafir juga nggak berani. Pasti mereka akan dibunuh di situ. Maka mereka diam. Karena diamnya mereka, gitu ya, kaum muslimin tidak mengetahui kalau mereka sudah masuk Islam. Apa yang terjadi? Mereka pun terkena tusukan, terkena hantaman kaum muslimin sehingga mereka mati. Kaum muslimin yang tahu belakangan mengenai hal ini, mereka bersedih. Mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penyesalan. Mereka mengatakan, ya hai Rasulullah, bagaimana ini kami telah membunuh saudara kami sendiri. Maka apa kata Rasulullah Alaihi Wasallam? La balhum min ahlin nar. Tidak, tapi mereka itu adalah ahli neraka. Loh, kenapa Rasul? Bukankah mereka itu sudah mengucapkan la ilaha illallah? Betul, tapi mereka membantu musuh-musuh Islam, membantu orang-orang kafir dengan mereka berdiam di sana, seolah-olah jumlah orang kafir menjadi lebih banyak lagi. Jadi memang kita harus bisa memilih di mana tempat kita ya. Akankah kita menjadi al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, ataukah kita akan menjadi an-nahi 'anil ma'ruf wal amiru bil munkar? Naudzubillah summa naudzubillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat baik maupun mencegah keburukan pasti dan akan selalu ada tantangannya, rintangan maupun halangannya. Dan itu merupakan sunatullah, karena ada yang suka kebaikan, pasti ada juga yang tidak suka akan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Ada yang mendukung kebaikan, mendukung kita, ada juga yang justru memusuhi kita. Itu akan selalu ada. Karena selama setan masih ada di dunia ini, maka akan selalu ada asyira bainal haq wal batil. Pertempuran, pertarungan antara hak dan yang batil itu mesti selalu ada. Maka memang kita akan pilih di mana tempat kita, di mana posisi kita, disitulah kita akan bersama siapa yang sehati dengan kita, dan disitulah kita akan bersama berjuang, dan disitulah kita akan menerima ganjaran baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Setiap sisi pasti ada resikonya, setiap perbuatan pasti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkannya. Namun yakinlah ketika kita berdiri di atas kebenaran, jangan pernah takut. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kalau Allah mungkin kita sengsara di dunia, Allah menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan sampai kita ini menginginkan kebahagiaan dunia sampai mengorbankan akhirat kita karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang nikmat aja. Maka berusahalah untuk beramar ma'ruf nahi semampu kita, sebisa kita, bukan yang paling cepat tapi yang paling tepat. Mungkin ada yang cepat tapi tidak tepat, ujung-ujungnya kumat lagi, ujung-ujungnya malah tambah besar dan seterusnya, gitu ya. Logikanya seperti ini. Orang ingin memadamkan api, di situ ada bentuk cairan, gitu ya, ada bentuk cairan. Ketika dia tidak memeriksa cairan tersebut, dia lemparkan atau dia guyurkan ke air tersebut, ternyata tambah besar. Ternyata cairan tersebut adalah bensin. Karena apa? Karena nggak diperiksa terlebih dahulu.
Coba periksa terlebih dahulu, benar apa enggak nih, air bukan nih untuk disiramkan. Kalau misalkan sudah pasti air, maka kemudian siramkan. Begitu pula dalam berdakwah, kita tidak bisa cepat-cepat, kita tidak bisa harus instan, harus mengikuti kita, enggak. Bahkan Rasulullah SAW saja untuk mengislamkan kaumnya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Banyak penolakannya, banyak rintangannya, banyak halangannya, bahkan nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Mungkin kita tidak se-ekstrim Rasul dalam berjuang, mungkin kita juga tidak semulia Rasul dalam berjuang. Ketika kita mengalami penolakan, maka sangat wajar sekali. Rasul saja mengalami banyak penolakan, bahkan dari keluarga beliau sendiri. Namun demikian, ketika kita mengalami penolakan, mengalami halangan maupun rintangan, jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar dan bersama orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kajian terakhir kita di bulan suci Ramadan ya. Karena insyaallah nanti malam atau sore ini akan dilaksanakan sidang isbat untuk penentuan 1 Syawal. Walaupun memang sebagian besar mengatakan kemungkinan akan serempak tanggal 24, artinya 2 hari lagi lusa, tapi Allah alam tidak menutup kemungkinan mungkin besok. Jadi untuk hari ini merupakan kajian menjelang berbuka terakhir kita. Untuk besok kalau misalkan belum Syawal yang tetap Ramadan, berarti kita berpuasa, hanya mungkin untuk kajian kita cukupkan sampai hari ini gitu ya. Karena besok mau siap-siap lebaran. Jadi saya mohon maaf ketika mungkin dalam penyampaian selama ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan maupun banyak kekurangan dalam penyampaian, mungkin terlalu singkat atau mungkin terlalu cepat. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki keadaan kita, keadaan kesehatan, keadaan perekonomian maupun sosial di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Insyaallah kita akan bertemu di kajian selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu talabul ilmi, untuk selalu berusaha menggapai ridha-Nya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling mudah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Semoga kita diberikan gelar takwa keluar dari Ramadan ini la'allakum tattaqun, dan semoga kita menjadi aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, orang-orang yang memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu dan memenangkan pertempuran melawan setan-setan yang selalu mengganggu kita. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, singkat saja mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk kesempatan sore kali ini. Masih ada waktu, dipergunakan untuk berdoa, dipergunakan untuk persiapan berbuka, dipergunakan untuk silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat terdekat maupun yang masih jauh. Maka saya ucapkan aku qouli astagfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.